PSSI, ada makin ngejeliwet ya, makin banyak borok yang terbuka. Gak heran sih, kan kami udah sering bilang PSSI ini gak beres dari tahun ke tahun. Banyak banget kebusukan PSSI yang luput dari sorotan. Setelah Erick Thohir jadi ketum, baru deh sedikit demi sedikit terbuka semua borok PSSI. Mulai dari permasalahan gaji pelatih timnas, lalu uang juara dan sponsor yang ditilep, uang hak siar klub pun gak dibayar, hutang ke sejumlah klub dan hutang ke luar negeri. Nah, yang terbaru ternyata uang hadiah dari sponsor Pro Elite Academy alias EPA pun gak dibayarkan pada para peserta Pro Elite Academy. Padahal Mola sebagai sponsor utama Pro Elite Academy udah bayar loh sebesar 8 miliar. Loh, itu duitnya kemana ya? Ini yang bikin Erick Thohir pusing. Sebelumnya Erick Thohir udah bayar uang juara Liga 1 2 miliar ke PSM. Yang duit dari sponsor itu entah kemana. Masa sekarang Erick Thohir harus keluar duit 8 miliar lagi sih? Tunggu dulu, ini belum kelar cuy. Bukan cuma masalah-masalah yang tadi, ada lagi. Ternyata kompetisi Liga 1 wanita alias Liga 1 putri pun itu uang hadiahnya nggak dibayarkan pada para pemenangnya. Padahal Mola dan TVRI sebagai sponsor utama udah kasih duit 16 miliar loh. Nah, makin gede tuh duit yang ditilep PSSI. Nah, makanya Erick Thohir ini nggak mau pusing dan akhirnya nunjuk Ernst & Young atau yang disingkat dengan EY atau EY untuk jadi pihak yang menyelidiki masalah keuangan PSSI. Nah, bagi yang belum tahu, Ernst & Young atau EY atau EY ini adalah sebuah badan audit keuangan profesional asal Inggris yang mengaudit semua hal, dan EY atau EY ini pun sudah bekerja mengaudit hampir di seluruh kompetisi di dunia. Dan hasilnya pun sudah banyak terbukti, seperti terdegradasinya Juventus lantaran Calciopoli pun adalah hasil investigasi EY. Lalu kenapa Erick Thohir ini menunjuknya EY ya? Ya lantaran EY ini adalah badan profesional dan Erick Thohir pun tahu dana yang ditilep PSSI ini kalau ditotal mungkin hampir 60 triliun selama 6 musim. Wow, gede kan? Dan jika hasil investigasi EY ini memuaskan dan menuaikan hasil, maka nggak main-main loh sanksinya. Erick Thohir akan memasukkan hal ini di Undang-Undang Tipikor alias tindak pidana korupsi yang hukumannya 4 tahun sampai dengan 20 tahun penjara bagi pelaku dan dengan denda 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Nah, makanya kita akan lihat nih hasil investigasi EY atau Ernst & Young ini dan siapa saja yang jadi tersangka. Kemungkinan sih ada klub juga loh. Tapi aksi-aksi Erick Thohir dalam membongkar kebobrokan PSSI ini bisa terhalang jika apa ya? Simak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Rihasport Lovers, balik lagi di Rio Rihasport Channel. Oke, saya mohon maaf ya, soalnya baru sempat lagi upload video. Soalnya kemarin ini beberapa hari terakhir ini kita lakukan mudik ya, pulang kampung lebaran ya. Oke, seperti biasa, selain berita yang tadi di awal kami sampaikan, kita akan juga bahas beberapa berita lain dari klub Liga 1 dan juga transfer terbaru. Nah, mungkin agak sedikit delay ataupun terlambat ya, agak sedikit update, nggak apa-apa deh, akan kami update yang terbaru ini transfer yang tengah terjadi di klub-klub Liga 1 maupun Liga 2. Oke, nah untuk lebih jelasnya lagi kita akan cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Rihasport selengkapnya.
Aksi-aksi Erick Thohir dalam membongkar kebusukan PSSI bisa terhalang jika Erick Thohir menerima tawaran alias setuju dicalonkan sebagai kandidat wakil presiden 2024. Apalagi sudah banyak spanduk tuh yang memperlihatkan Erick Thohir akan jadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Jika Erick Thohir menerima pinangan PDIP sebagai pasangan Ganjar, maka musnah sudah semua harapan masyarakat jika akan adanya PSSI yang bersih. Lalu akhirnya timbul pertanyaan, kok Erick Thohir mau sih dipasangkan dengan Ganjar? Padahal Erick Thohir itu kan dari Partai PAN, sementara Ganjar dari PDIP. Padahal Ganjar itu udah secara tidak langsung merusak nama Erick Thohir karena udah batal secara tidak langsung membatalkan Piala Dunia U20. Erick Thohir sendiri mengaku dirinya sama sekali tak pernah menawarkan diri untuk jadi pasangan siapapun di pemilu dan hanya fokus pada PSSI saja. Saya hingga saat ini tak pernah menawarkan diri untuk dipasangkan dengan siapapun. Masa ini atau saat ini saya hanya fokus pada PSSI, benahi sepak bola dan timnas, ujar Erick Thohir. Gimana sob pendapat kalian? Kalau Mimin sih ada beberapa pendapat atau asumsi ya. Yang pertama, mungkin benar bukan Erick Thohir yang menawarkan diri untuk dipasangkan dengan Ganjar, tapi partainya yang menawarkan diri, ini PAN. Apalagi di PSSI saat ini kan banyak banget tuh anggota atau kader PAN. Ya salah satunya Yunus Nusi itu kan kader PAN. Yang kedua, ya mungkin ini alibi dari Erick Thohir saja yang ngaku nggak nawarin diri buat jadi cawapres. Tapi kan kita nggak tahu yang sebenarnya, dia nawarin diri apa enggak. Ya inilah kehebatan politik, semua dimakan dan semua disusupi. Bahkan sepak bola pun digrogoti oleh politik. Aduh, ini kehebatan atau kebobrokan sih? Oke, kita lanjut ke berita klub dan transfer terbaru. Yang pertama, yang nanya kemarin, Bang, yang resmi ke Persib siapa aja? Sabar, orang sabar disayang pacar. Nah, kalau yang jomblo disayang siapa? Persib Bandung secara resmi menyatakan sudah memperpanjang kontrak para pemain yang diminta oleh Luis Milla untuk bertahan. Namun siapa saja para pemain tersebut pihak Persib tak mau menyebutkan. Itu baru pemain yang bertahan ya. Lalu pemain baru. Nah, kata Bos Teddy sih udah 3 yang deal, tinggal tanda tangan kontrak saja. Lantaran para pemain yang bersangkutan masih di kampung halaman. Siapa aja ya? Coba tebak. Kalau tebakan Mimin sih paling juga Edo, Putu Gede dan Rian Kurnia. Lalu soal pemain asing. Persib udah menawarkan perpanjangan kontrak pada Luis Milla, tapi Luis Milla belum mau tanda tangan sebelum pihak Persib memenuhi permintaan Luis Milla. Permintaan apa sih? Luis Milla meminta Persib mendatangkan pemain asal Spanyol yang diminta oleh Luis Milla, 1 back, 1 striker. Nah, kalau Persib mau menuruti keinginan Luis Milla atau permintaan Luis Milla, maka Luis Milla pun akan memperpanjang kontrak di Persib. Kemudian soal McLock sendiri menegaskan dirinya akan bertahan di Persib musim depan, tapi dengan satu syarat, yakni jika sewaktu-waktu ada klub luar negeri yang nawar dia, maka dia akan bebas hengkang. Lalu bagaimana dengan pemain yang hengkang? Persib belum mau lepas pemain manapun ya sebelum Persib mendapatkan gantinya. Jadi hingga saat ini belum ada satupun pemain yang dilepas oleh Persib ya. Tapi yang udah nego-nego dengan klub lain sih udah banyak. Nah, sebagai informasi, ini semua kami peroleh beritanya langsung dari bos Persib sendiri ya. Nah, soal benar atau enggaknya ya cuma bos Persib yang tahu lah, jangan salahin kami. Yang kedua, PSS Sleman. PSS Sleman cuci gudang, hampir 80% skuadnya dibuang, termasuk 2 pemain yang paling lama bertahan, ini Ega Rizky dan Bagus Nirwanto. Dan 2 rekrutan paling awal PSS Sleman adalah Jonathan Bustos dan Esteban Vizcara. Dan ini
masih akan ada lagi kelanjutannya loh, seperti Dwi Kuswanto, Wahyudin Hamisi, Amrizal Umanailo, dan lain-lain. Masih banyak deh pokoknya. Yang ketiga dari Arema. Arema mengkonfirmasi akan merekrut penyerang gaek Herman Zumafo Epandi dari Bekasi City FC. Hal ini Arema lakukan lantaran sulitnya mendapatkan pemain baru di bursa transfer ini. Di sisi lain, kabarnya selain PSIS Semarang, Persib Bandung pun ajukan tawaran pada gelandang asal Bandung Gian Zola. Zola diproyeksikan menggantikan posisi Abdul Aziz yang kabarnya akan hengkang dari Persib. Nah, anehnya di mana ya? Anehnya adalah kemarin dibuang, kok sekarang Persib tawar lagi sih? Yang ngapain kemarin dibuang kalau Persib masih butuh? Jawabannya simpel, beda pelatih, beda selera. Yang keempat, striker Persik Kediri Flavio Silva yang kabarnya akan resmi dilepas oleh Persik Kediri ternyata diminati oleh Bali United. Proses negosiasinya pun sudah capai 65%. Sebagai gantinya, Persik Kediri akan menggait sejumlah striker baru. Salah satunya adalah mantan bintang Eropa Jeremy Menez. Mark itu aja deh. Yang kelima dari Persikabo. Pihak Persikabo membantah jika pihak Persib ajukan tawaran pada bek asal Brazil Lucas Gama alias Lukau. Menurut pihak Persikabo, justru Lukau sendiri yang menawarkan diri pada pihak Persib, namun belum direspon oleh pihak Persib. Nah, jadi bukan pihak Persib yang nawar Lukau ya, tapi Lukau sendiri yang nawarin diri ke Persib. Di sisi lain, Persikabo pun dipastikan kedatangan Ahmad Novian Dhani dari Persebaya. Dhani kembali ke Persikabo setelah masa pinjamannya di Persebaya berakhir. Lalu ada nama Ricky Kambuaya yang kabarnya akan dipinjamkan oleh Persib ke Persikabo. Yang keenam dari Barito Putra. Barito Putra kabarnya tengah mendekati 3 pemain Persis Solo, atau lebih tepatnya ex pemain Persis Solo kali ya, yakni Ferdinand Sinaga, Fernando Rodriguez, serta Fabiano Beltrame. Selain itu ada nama Jonathan Cantilana yang resmi dilepas PSS Sleman pun kabarnya diminati alias dibidik oleh Barito Putra. Persita Tangerang menarik kembali mantan pemainnya di 2020 lalu, yakni Mateo Bustos asal Argentina. Bustos sempat main di Liga 1 di musim 2020 lalu, namun lantaran liga dihentikan, akhirnya Bustos memilih hengkang dari Persita Tangerang. Oke, itulah beberapa berita untuk mengawali perjumpaan kita kembali setelah libur Lebaran ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan perang-perangnya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.